Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Risa Afni Andi. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi sekarang sedang masa pandemi, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama kalian belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, semoga kalian suka ya dengan mata pelajaran IPS. Nah, anak-anak, kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu jelaskan ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Anak-anak, apa yang kalian pahami tentang ruang? Apakah seperti gambar A yang dibatasi oleh tembok? Apakah B dan C termasuk ke dalam ruang? Oke, kita bahas satu persatu. Anak-anak, A, B, dan C adalah gambar yang berbeda. Nah, fungsi dari tempatnya pun berbeda. Seperti yang A, itu adalah gambar ruang kelas yang dipakai untuk siswa-siswi belajar. Sedangkan untuk gambar yang B, fungsinya adalah untuk tempat makhluk hidup darat. Dan yang C adalah tempat tinggal makhluk hidup laut. Namun, B dan C apakah termasuk ke dalam ruang juga? Ya, anak-anak, A, B, dan C adalah ruang. Jadi, ruang itu tidak terbatas oleh tembok saja. Kehidupan di lingkungan luar itu juga disebut sebagai ruang. Lalu, apa sih pengertian ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, jika ada tempat yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, walaupun tidak dibatasi oleh tembok, itu termasuk ke dalam ruang. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai organisme dan makhluk hidup. Nah, anak-anakku, bumi kita ini juga bisa disebut sebagai ruang karena memang bumi bisa menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ternyata ruang itu memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ada gambar pesawahan dan ada gambar dermaga. Kira-kira gambar tersebut memiliki karakteristik yang sama atau berbeda? Tentu berbeda ya. Pesawahan biasanya ciri khasnya adalah tanaman padi, kemudian serangga, kemudian juga di sana ada gunung, pohon kelapa. Sedangkan di wilayah-wilayah dermaga itu karakteristiknya adalah perairan laut asin, kemudian juga ikan, kemudian ada kapal, dan lain-lain. Apakah aktivitas makhluk hidupnya sama? Tentu juga berbeda. Pesawahan biasanya di
tanami atau menjadi fungsi dari petani menanam padi. Sedangkan untuk dermaga biasanya difungsikan untuk para nelayan seperti itu. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lain atau disebut sebagai interaksi ruang. Nah, jika kalian sudah paham apa itu ruang, kita bahas interaksi ruang. Lalu, apa pengertian dari interaksi ruang? Menurut Bintarto, pada tahun 1987, interaksi ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Anak-anak, coba kalian perhatikan kata interaksi. Interaksi itu nama lainnya adalah hubungan. Nah, apabila interaksi dikaitkan dengan ruang, artinya ruang ini bisa saling melakukan hubungan satu dengan lainnya. Dan hubungan itu dalam bentuk timbal balik. Interaksi ruang itu kita garis bawahi bisa dilakukan secara kontak langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, seorang penjual sayuran, dia menjual sayurannya ini secara langsung atau tidak langsung ya? Betul, ketika dia menjual di pasar, artinya dia melakukan interaksi secara langsung. Kemudian di sini ada seseorang yang sedang melakukan video conference dengan temannya, namun di tempat yang berbeda atau di ruangan yang berbeda. Nah, tapi ternyata mereka bisa melakukan interaksi. Namun ini termasuk ke dalam interaksi secara tidak langsung. Nah, anak-anak, di sini ibu punya contoh interaksi antar ruang. Di sini ada gambar para nelayan sedang berjualan ikan. Nah, ini daerahnya adalah daerah laut yang menghasilkan ikan. Kemudian di sini ada seorang petani yang sedang mengangkut hasil panennya. Daerahnya ada di mana? Daerahnya adalah di pesawahan yang menghasilkan padi. Nah, anak-anak, ini adalah ruang yang jelas berbeda, ya. Kemudian, bagaimana agar keduanya dapat memenuhi kebutuhan? Maksudnya apa? Nah, setiap ruang itu pasti memiliki makhluk hidup, dan makhluk hidup itu pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, termasuk manusia. Apakah seorang manusia dapat hidup terus dengan mengkonsumsi ikan? Tentu tidak ya, tetapi harus ada asupan-asupan gizi tertentu. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi asupan gizi tersebut? Artinya, interaksi itu harus dijalankan dari wilayah yang menghasilkan ikan dengan wilayah yang menghasilkan padi. Akhirnya, wilayah ini melakukan yang namanya barter atau saling berinteraksi. Nah, sehingga dari daerah laut atau dari daerah pantai mengirimkan hasil panennya ke daerah pesawahan atau yang jauh dari laut. Kemudian dari pesawahan atau daerah yang banyak menghasilkan padi mengirimkan padinya ke wilayah laut supaya apa? Keduanya bisa mengkonsumsi ikan dan padi. Bagaimana anak-anak sudah mengerti ya tentang contoh interaksi antar ruang? Nah, ternyata interaksi antar ruang memiliki kondisi-kondisi tertentu. Ibu jelaskan ya di gambar atau slide yang ini. Yang pertama, ada saling melengkapi atau complementary
regional complementary ya. Nah, ini adalah kondisi di mana hubungan satu wilayah atau ruang dengan wilayah yang lain itu saling berhubungan. Nah, ini adalah gambar atau contoh yang tadi Ibu jelaskan ya. Di wilayah A, berarti ini adalah surplusnya sayuran. Surplus itu apa? Surplus itu adalah hasil yang lebih banyak dihasilkan dari suatu daerah. Nah, kalau misalkan surplusnya sayuran, artinya wilayahnya adalah wilayah daratan perkebunan. Kemudian sedangkan di wilayah B adalah surplus ikan. Kalau surplus ikan artinya wilayahnya adalah pantai atau pesisir ya. Jadi mereka saling berhubungan, saling melengkapi. Wilayah A akhirnya dapat bisa makan sayuran dan ikan, wilayah B bisa makan ikan juga dan sayuran. Ini adalah kondisi interaksi antar ruang yang pertama, yaitu saling melengkapi. Kondisi interaksi antar ruang yang kedua itu adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, apa sih? Lihat, di sini ada 3 ruang atau 3 wilayah. Ada A, B, dan C. Yang pertama kita lihat, di sini wilayah A adalah surplus sayuran minus ikan. Surplus itu adalah menghasilkan sayuran, tidak menghasilkan ikan. Nah, kemudian di wilayah B itu surplus ikan tapi minus sayuran. Kemudian di sini wilayah C surplus ikan minus sayuran. Ternyata wilayah B dan C itu memiliki karakteristik yang sama ya. Mereka surplus ikan dan minus sayuran. Tapi anak-anak, coba kalian perhatikan, di sini ada garis yang tebal, sedangkan di sini ada garis yang putus-putus. Menurut keterangan, interaksi yang tidak garisnya putus-putus itu interaksinya kuat, sedangkan yang putus-putus itu interaksinya lemah. Kenapa bisa terjadi? Nah, anak-anak, interaksi itu dapat disebabkan juga oleh jarak. Apabila jarak wilayah atau ruangnya dekat dengan wilayah tertentu, maka interaksinya akan lebih kuat dibandingkan dengan wilayah yang jauh. Maka wilayah A memilih wilayah C yang lebih dekat daripada wilayah B, sehingga interaksinya lebih kuat daripada wilayah C. Artinya kesempatan mana yang lebih menguntungkan wilayah A, yaitu adalah wilayah C yang lebih dekat. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah kondisi interaksi antar ruang tentang kemudahan transfer. Anak-anak, kemudahan transfer maksudnya apa, Bu? Nah, maksudnya adalah ketika kita memiliki banyak sarana dan prasarana seperti jalan, kemudian bandara, kemudian juga dermaga, itu akan memudahkan kita dalam berinteraksi dengan wilayah yang lain. Nah, coba bayangkan apabila tidak ada jalan menuju wilayah yang akan kita tuju, apakah kita akan sampai? Ataukah apabila tidak ada transportasi yang mengantarkan kita ke wilayah tersebut, apakah kita akan sampai juga? Tentu tidak ya. Maka dari itu, kemudahan transfer ini didasari oleh adanya sarana prasarana transportasi dan jalan. Namun, uang juga dapat memudahkan kita dalam melakukan interaksi antar ruang. Nah, memudahkan kita dalam hal ketika kita memiliki modal atau uang, artinya kita bisa mengakses transportasi seperti itu. Nah, anak-anakku, cukup sekian materi kali ini. Materinya sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah kalian memahami tentang materi ruang dan interaksi antar ruang?
Oke, semoga kalian memahaminya ya. Namun apabila kalian masih tidak memahaminya, kalian bisa langsung menghubungi ibu via WhatsApp ya. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.